Di sini, di Belitung, di mana ombak berbisik lembut pada pasir putih. Batu granit raksasa berdiri gagah, memeluk birunya laut. Ini bukan sekadar pemandangan, tapi sebuah cerita dari masa lalu. Dari Tanjung Tinggi yang mempesona, hingga mercusuar di Lengkuas yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Belitung, di mana setiap sudut menyimpan kenangan. Kota ini adalah denyut nadi yang tak pernah berhenti. Bundaran Satam menjadi jantungnya, menyatukan setiap jejak langkah dan mimpi. Kami merajut asa, bangun mimpi dari sekolah sederhana yang menginspirasi, hingga dermaga nelayan yang menjadi tumpuan hidup. Di Belitung, ada satu tradisi yang tak pernah lekang oleh waktu, minum kopi, yang dimana merupakan salah satu tradisi unik masyarakat dari turun-temurun. Ini adalah Belitung, sebuah pulau dengan keindahan yang abadi, sejarah yang kuat, dan keramahan yang takkan pernah pudar. Saat ini saya sudah berada di Belitung. Belitung terkenal dengan Laskar Pelangi. Pada tahun 2008, Belitung pariwisatanya sangatlah maju. Mereka diangkat oleh kisah yang digambarkan dalam film Laskar Pelangi. Tetapi bukan itu saja, Belitung ini juga terkenal oleh jalur rempah. Tetapi Belitung ini hanya jalur persinggahan karena dekat dengan Singapura, dekat dengan Kalimantan. Pada zaman itu, jalur ini menjadi ramai. Belanda masuk ke Belitung. Mereka melihat di sini sangat potensi, sangat tinggi sekali karena ada tambang berbentuk timah. Negara Belanda mengangkat Belitung menjadi pusat pertambangan dalam bentuk timah dan mereka membentuk banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah di Belitung ini. Tetapi saya tidak akan membahas tentang sejarah tersebut. Kami datang ke sini untuk melihat bagaimana TNI Angkatan Darat membangun fasilitas, mempercepat pembangunan fasilitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Pada TMMDK 125 ini, Kodim 0414 Belitung terlibat dalam percepatan pembangunan fasilitas untuk masyarakat. Ikuti perjalanan saya dalam program Cerita Militer. Di antara birunya laut dan indahnya pasir, Belitung menyambut setiap harapan. Ombak yang datang silih berganti, membawa cerita keindahan yang tak pernah usai. Namun, di balik semua pesona itu, ada kekuatan yang menjaga. Kekuatan yang hadir bukan untuk dilihat, melainkan untuk dirasakan. Mereka adalah penjaga pulau ini, di setiap dermaga, di setiap sudut kota, dan di setiap pantai yang memanggil. Mereka memastikan kedamaian tetap terjaga. Wisatawan menikmati keajaiban bawah laut tanpa ragu. Semua itu berkat pengabdian tulus dari para penjaga kita. Mereka adalah Kodim 0414 Belitung. Ini kan peranan TNI, Pemda itu kan menjaga dan merawat. Ini kan tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Bisa dimanfaatkan banget ini sebenarnya sama masyarakat, tetapi ini kan tetap lestari. Bagaimana sistematis itu bisa ini tetap terjaga? Ya, betul. Itulah hebatnya orang Belitung, Bang. Jadi mereka sangat menjaga kelestarian alam. Yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kehidupan di sini adalah slow environment, sehingga mereka sangat mencintai alam, menjaga alam. Situasi yang alamiah seperti ini sangat-sangat dijaga. Dan perlu disadari juga bahwa 2008 itu satu titik tertentu di wilayah Belitung yang membuat Belitung ini tidak hanya terkenal, tetapi ekonomi jauh melonjak naik. Menurut Bapak, apa sih yang harus dibangun kembali untuk masyarakat Bapak di Belitung ini, Bapak? Kalau jalanan, aku lihat sih udah sangat baik sekali. Apa yang faktor utama yang harus dibangun dan digalakan oleh Pemda untuk bisa meningkatkan pariwisata itu, Bapak? Ya, sesuatu yang bisa dijual. Dijual dalam arti harfiah. Apa? Kerajinan, contohnya dengan memanfaatkan hasil alam. Karena turis dengan special interest, dia juga akan mencari
sesuatu yang spesial juga. Dia mungkin tidak tertarik dengan barang-barang pabrikan ya. Dia akan tertarik barang-barang handmade yang dari alam. Ya, itu salah satu yang perlu didorong. Sehingga salah satu upaya kita juga mengajarkan ke mereka bagaimana, ke masyarakat maksudnya, bagaimana memanfaatkan hasil alam yang nyata-nyata ada di Belitung ini untuk menjadi suatu karya yang mempunyai nilai jual tinggi. Dan tentunya kami sebenarnya juga belajar dari masyarakat juga, masyarakat yang sudah menjadi pengrajin sebelumnya, kami pelajari caranya, kami sebarluaskan lagi ke masyarakat lainnya. Bagaimana Bapak sebagai Dandim menjamin kenyamanan para wisatawan itu datang ke sini itu aman mereka? Tidak perlu ada ketakutan atau apapun? Mungkin pernah dengar suatu cerita, kalau di suatu tempat lain selain di Belitung mungkin ya, motor ditaruh di luar, kunci nempel, ditinggal tidur malamnya, pagi-pagi yang terjadi apa? Hilang, pasti. Iya. Pasti ya, Bang bilang ya. Itu memancing. Ya. Di Belitung, ternyata ini kunci nempel di depan rumah, pagi-pagi yang terjadi joknya berembun. Oke. Artinya motornya masih ada di situ. Nah, itu juga cerita yang unwritten story, tapi dari mulut ke mulut diceritakan, itu juga yang menarik wisatawan untuk menjamin keamanan di sini. Terima kasih Kedaran Kompas TV ke Belitung ini tidak hanya meliput TMMD, tetapi juga meliput betapa indahnya Belitung, supaya apa? Ya, wisata Belitung terangkat. Makin banyak wisatawan datang, makin banyak UMKM yang laku, masyarakat terbantu, kembali dari situ ketahanan nasional akan terwujud. Pesona Belitung tak hanya tentang keindahan. Semangat kebersamaan terus menyala. Di bawah teriknya mentari, persiapan Kodim 0414 Belitung dalam kegiatan TMMD ke-125 ini adalah sebuah gerakan nyata yang lahir dari hati. Mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai keluarga. Bersama-sama membangun, bersama-sama merajut asa. Dari sudut desa yang sunyi hingga keindahan pantai yang selalu dirindukan. Di setiap langkah, di setiap tetes keringat, ada sebuah pesan bahwa Belitung tak hanya indah, tapi juga kuat. Kuat karena persatuan, kuat karena kita semua bersatu padu. Bapak Ketolok, kita berbicara tentang pembangunan, saat ini kan lagi program TMMD ke-125 dan tahun ini juga ke TW3, Kodim Belitung terpilih menjadi salah satu Kodim yang akan mempercepat pembangunan fasilitas di daerah Belitung, khususnya di Belitung Timur Bapak ya. Bapak, kalau nanti kan kita sudah banyak berkeliling nih Bapak, pasti kan aku pengen tahu bagaimana sih program ini yang sudah Bapak jalankan, ada pembangunan jalan, ada pembangunan rumah layak huni Bapak ya. Terus juga ada MCK sama air. Kenapa Bapak memilih 4 ini Pak? Yang faktor fisik dan non-fisik kan aja banyak lagi Pak. Apa sebenarnya ide dasar Bapak untuk diberikan kepada masyarakat Belitung Timur Bapak? Faktor kebutuhan, itu yang paling dasar. Karena bagaimanapun itu adalah saran dari masyarakat yang cukup urgent ya. Dan kami sampaikan ke Pemda, Pemda respon. Ya alhamdulillah jalan itu wujud. Jadi sebelumnya masyarakat tuh harus mutar jauh. Untuk menuju ke Ai Gede atau ke Sidorejo, baik untuk ketemu saudaranya atau untuk mengeluarkan hasil pertanian. Di kiri kanan itu banyak hasil pertanian juga. Nah, faktor ekonomi terutama. Jadi karena alasan itu kami merasa itu penting untuk dilakukan sasaran fisik upaya membangun jalan di TMMD 125 ini. Di samping itu kita lihat sendiri ya, kondisi masyarakat belum semuanya rata, belum semuanya memiliki rumah yang layak, sehingga kita bangun beberapa rumah rehab, rumah tidak layak huni, walaupun ada juga yang kita bangun dari awal dan semoga bermanfaat bagi mereka. Termasuk kita juga melaksanakan program unggulan Bapak Kasat, yaitu membuat sumur bor, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sumur air bersih, dan serta kita melihat di samping posko kami itu ada MCK yang banyak digunakan masyarakat, tetapi kondisinya sudah memprihatinkan. Kita komunikasikan, ya kita upayakan pembangunan di situ. Langkah demi langkah, kita mulai sebuah babak baru. Ini bukan sekadar kerja, ini adalah sebuah janji. Di bawah teriknya matahari,
Para prajurit dan warga bersatu. Setiap tetes keringat ada harapan yang tumbuh. Kami selaku Kepala Desa sangat berterima kasih sekali Pak, terkhusus kepada Kodim 0414 yang dapat melaksanakan program TMMD ini ke desa kami. Harapannya dengan kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, dapat membangunkan ataupun memicu perkembangan ekonomi masyarakat. Mari kita jaga fisik atau sarana yang dibangun ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka jauh. Di balik senyum, ada cerita yang tak terucap. Sebuah rumah bukan sekedar dinding dan atap. Ini adalah tempat di mana mimpi bersemayam. Tempat di mana keluarga bernaung. Namun, bagaimana jika atap tak lagi melindungi dan dinding tak lagi kokoh? Disinilah tangan-tangan tulus terulur. Para prajurit datang bukan dengan senjata, melainkan dengan alat-alat tukang. Mereka membangun kembali bukan hanya rumah, tapi juga harapan. Babinsa melaporkan ke saya itu adanya rumah masyarakat di sini untuk dibantu itu, saya langsung turun ke lokasi sini. Pertama kali melihat itu, hati kita tuh terketuk untuk membantu saudara Rudi ini, karena pertama status sosial beliau ini sebatang kara. Ternyata rumah yang dia singgahi atau tempat dia tinggal ini penuh bocor, kemudian tempat lantai itu lembab, kasur itu basah karena bocor. Saya masuk lagi ke belakang, ternyata tidak ada MCK. Jadi saya tanyakan, jadi pada saat mau buang air, itu kemana? Jadi dia menyampaikan saya pergi ke hutan Pak, untuk membuang air. Yang pertama, istri meninggal waktu mau melahirkan. Dan yang kedua, ini tinggalkan dari istri dengan keadaan sakit. Ya, saya memang kondisinya tidak tahu kan bahwa rumah saya itu akan dipilih. Rumah saya memang tidak layak dihuni. Atap bocor, dinding bocor, semua bocor. Banyak susahnya kan. Air susah, musim kemarau susah. Saya sangat berterima kasih kepada semua. Dan saya tidak menyangka bantuan rumah itu ada kepada saya. Saya senang sekali rumah saya akan diperbaiki oleh TNI. Ya, saya berterima kasih. Itu rezeki dari Allah melalui Bapak TNI. Saya sebagai ketua sangat menyambut baik apa kinerja beliau sebagai Pak Dandi. Memang kami seluruh masyarakat keberadaan sekarang ke zaman modern, keadaan ada dari pemerintahan, ada apa semacam hal ya. Kami kerjasama. Harapan saya terus dengan TMD ini mungkin ya baru berapa dan untuk seterusnya mudah-mudahan kegiatan beliau ini dapat dilaksanakan untuk masing-masing. Dengan ada seperti niat baik Pak Amin ini, Pak Dandi ini mungkin bisa berkesinambungan untuk ke depan. Di antara birunya Laut Belitung dan putihnya pasir, TMMD ke-125 Kodim 0414 Belitung hadir. Bukan sekadar membangun jalan, tapi merajut asa bersama. Sinergi TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah melebur menjadi satu. Senang sekali, mudah-mudahan ini dipelihara sama masyarakat ya, hingga nanti dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama. Dan ini kegiatan gotong royong ini perlu juga kita pelihara. Bukan karena ada TMMD, tapi besok-besok lagi bangun apa, buat apa di desa air pesaing bisa kita pelihara gotong royong, semangat bermusyawarah untuk masyarakat di sini. Inilah wujud nyata bakti untuk Belitung, membangun senyum, menciptakan harapan, karena bersama kita lebih kuat. Semua kita bersinergi, semua kerjasama. Akhirnya masyarakat tenang. Dengan ada ini, masyarakat juga turun. Mereka juga harus sama-sama membangun daerah, tunjukkan bahwa masyarakat bonus penumpang. Ya, itu yang paling penting. Pak Dandim sudah siapkan semua sembako, bantuan ini, bantuan terus berbuat untuk masyarakat. Kodim 0414 Belitung yang berbakti. Melalui TMMD ke-125, mereka hadir, membangun, menyemangati, dan mensejahterakan. Bakti untuk negeri Laskar Pelangi.